Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ. Dan tidak sah iman terhadap ru'yatullah bagi penduduk Darussalam, penduduk surga maksudnya, bagi orang yang menganggapnya sebagai sebuah keraguan, bahwasanya Allah bisa dilihat atau tidak, ini masih meragukan kata mereka. Atau bagi orang-orang yang memahami ru'yatullah dengan takwil, seperti misalnya memaknai ru'yatullah maksudnya adalah melihat nikmat Allah, bukan melihat Allahnya, tapi melihat nikmat Allah. Kata At-Tahawi, orang yang seperti ini tidak sah imannya terhadap ru'yatullah. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, Darussalami hiya al-jannatu. Darussalam maksudnya surga. Jadi Darussalam adalah salah satu nama lain dari surga. Fala yasihul imanu birru'yati ay ru'yatullahu fiha. Seseorang tidak dikatakan sah imannya terhadap ru'yatullah liman yatawahamu wa yata'awwalu fiha wa yanfi haqiqataha, bagi orang-orang yang masih meragukannya atau mentakwilnya kepada makna yang lain. Seperti tadi mengatakan ru'yatullah maksudnya melihat nikmat Allah, atau menafikan ru'yatullah sebagai sesuatu yang hakiki, melihat dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya. Mereka menafikan itu. Mereka katakan ru'yatullah di sini majazi, kiasan saja. Wala yusallim lillahi wala ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak berserah diri kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadakhalu fiha bifikrihi wa fahmihi. Dan mereka campur baurkan dalam masalah akidah ini pemikiran mereka sendiri atau pemahaman mereka yang keliru. Mereka mengedepankan akal mereka atau opini mereka sendiri daripada wahyu, daripada dalil. Maka yang seperti ini tidak sah imannya terhadap ru'yatullah. Artinya dia tidak dikatakan mengimani ru'yatullah. Kemudian At-Tahawi mengatakan, idh kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyati bitarkit ta'wili wa luzumit taslimi. Karena makna ta'wil terhadap ru'yatullah, makna ta'wil yang benar, dan makna ta'wil dari semua makna-makna yang dinisbatkan kepada Allah, makna ta'wil yang benar adalah dengan meninggalkan ta'wil, walazumit taslim, dan berpegang teguh kepada taslim, berserah diri kepada dalil, tunduk kepada dalil. Jadi perhatikan di sini At-Tahawi menggunakan istilah ta'wil dengan dua makna yang berbeda. Ketika beliau katakan di awal, idh kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyati. Nah, ta'wil di sini maksudnya tafsir. Menafsirkan ru'yatullah dan menafsirkan semua makna yang terkait dengan Allah, maksudnya makna-makna sifat, adalah dengan meninggalkan ta'wil, kata beliau. Dan ta'wil yang kedua di sini maknanya adalah sarful lafzi, memalingkan makna lafaz dari makna aslinya. Sehingga cara menafsirkan semua ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah dengan meninggalkan takwil, meninggalkan perbuatan memalingkan makna lafaz dari aslinya. Insyaallah bisa difahami ya. Jadi takwil yang pertama itu maknanya tafsir, sedangkan takwil yang terakhir itu maknanya takwil beneran, yaitu memalingkan makna lafaz dari aslinya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kullu hadza ta'kidun lima sabaqa fi annahu yajibu at-taslimu lamma jaa'a anillahi wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dikatakan beliau di sini ini adalah penekanan dari perkataan sebelumnya, bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk taslim, untuk tunduk dan berserah diri kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ar-ru'yatu, di antaranya dalam masalah ru'yatullah. La natadakhalu fiha kama tadakhala ahlul bid'ah. Kita tidak mencampurkan keyakinan kita dengan perkara-perkara yang lain selain dalil, sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah. Bal nuthbituha kama ja'at wa nu'minu biha. Bahkan kita imani, kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Wa nuthbitu annal mu'minina yarawna rabbahum fi arasati yaumil qiyamati qabla dukhulil jannati. Dan kita tetapkan, kita imani bahwasanya orang-orang yang beriman kelak akan melihat Rabb mereka di sebuah tempat yang luas di hari kiamat sebelum mereka masuk ke surga. Wa ba'da dukhulihim al-jannata yarawnahu aidan. Dan juga setelah mereka masuk ke surga, mereka pun akan melihat Allah lagi. Maka ada dua kesempatan. Pertama, sebelum masuk surga di sebuah tempat yang luas, dan yang kedua ketika sudah masuk surga. Ikraman lahum haitsu amanu bihi fid dunya wa lam yarawhu. Sebagai bentuk pemuliaan untuk mereka orang-orang yang beriman, karena mereka telah setia mengimani Allah Subhanahu wa taala di dunia padahal mereka tidak melihat Allah. Sehingga Allah balas dengan Allah berikan mereka kemampuan untuk bisa melihatnya di akhirat. Mulai kata At-Tahawi, alaihi dinul muslimina. Inilah agama kaum muslimin yang benar. Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, wa hadzal amru alaihi dinul muslimina. Apa yang telah dijelaskan oleh At-Tahawi itulah agama kaum muslimin yang benar. Wa huwa al-iman wa taslimu lima jaa 'anillahi wa rasulihi. Itu beriman dan tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa adamut tadakhuli fi dzalika bil afhami wal awhami wat ta'wilatil batilati. Dan tidak mencampur adukan imannya atau keyakinannya dengan pemahaman sendiri atau dengan keraguan atau dengan takwil-takwil yang batil. Wa tahrifatil dhallati, atau dengan tahrif, pengubah-ubahan yang merupakan kesesatan. Hadza dinul Islam. Inilah agama Islam. Itu taslim dan iman. Bi khilafi ghairil muslimina. Berbeda dengan agama-agama yang bukan Islam. Fa innahum yatadakhaluna fi ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi. Maka mereka kaum-kaum selain kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mencampur adukan keyakinan mereka dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka campur adukan dengan akal mereka, dengan takwilan-takwilan mereka. Dan mereka juga yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, mengubah-ubah kalimat dari tempat yang sebenarnya. Kemudian At-Tahawi mengatakan, "Man lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusibit tanziha." Siapa yang tidak bisa meninggalkan an-nafya, an-nafya sini maksudnya at-ta'til, dan tidak bisa meninggalkan tashbih, maka dia akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi rendah dan tidak bisa benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, la budda kama sabaqa min al-wasati baina at-ta'tili wa baina at-tashbih. Seorang muslim harus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh At-Tahawi, harus pertengahan. Pertengahan antara ta'til, menolak sifat-sifat Allah, dengan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Pertengahan di antara keduanya, tidak melakukan ta'til dan juga tidak melakukan tashbih. Fala yubalighu wa yaghlu fi tanzihillahi, sehingga dia tidak bersikap melebihi batas, tidak gulu dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'attilallaha min sifatihi kama fa'alal mu'attilatu,
Sehingga sampai-sampai mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah. Wa la yuthbitu itsbatan fihi uluwun hatta yushabbihallaha bi khalqihi. Dan juga jangan sampai berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah, sehingga malah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bal ya'tadilu fayuthbitu lillahi ma thabatahu li nafsihi lahu rasuluhu min ghairi tashbihin wala tamthilin. Yang benar adalah bersikap pertengahan dengan menetapkan bagi Allah apa-apa yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan tashbih dan tanpa melakukan tamthil. Wa min ghairi ta'tilin wala takyifin, tanpa melakukan ta'til dan tanpa melakukan takyif. Hadza huwa shiratal mustaqimul mu'tadilu. Inilah jalan yang lurus, yang pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la mathila wa la adila lahu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.